Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Mari kita awali pertemuan kita di subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. PowerPoint ini dipersembahkan oleh KKG kelas 6 SDIT Rodatul Jannah Cilegon. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan dan kesimpulan. Teks laporan hasil pengamatan. Teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan secara umum berisi 1. Informasi umum. Memuat informasi yang disajikan secara menyeluruh. 2. Kumpulan fakta-fakta. 3. Simpulan. Pengertian ide pokok. Dalam laporan hasil pengamatan terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Langkah-langkah menemukan ide pokok. 1. Baca isi paragraf dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Kita simak contoh mencari ide pokok pada teks berikut ini. Cara pertama, baca isi paragraf dengan seksama. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Cara kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Berdasarkan paragraf tadi, kita dapat temukan bahwa kalimat utamanya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Cara ketiga, kita tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok pada kalimat utama tersebut yaitu jagung adalah salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sekarang, ayo kita berlatih. Temukan ide pokok pada teks berikut ini ya. Kita lihat paragraf kedua dan ketiga teks tersebut. Nah, sekarang kita lihat paragraf berikutnya. Paragraf keempat dan paragraf kelima. Setelah selesai mengerjakan, ayo kita isi gagasan utama yang telah kalian dapatkan ke dalam bagan berikut ini. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sekarang kita samakan jawabannya melalui pembahasan berikut ini.
Yang pertama tadi kita sudah bahas ya. Ide pokoknya adalah jagung salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sekarang di paragraf kedua, proses awal pembiakan tanaman jagung. Ide pokok paragraf 3, pembuahan pada jagung. Ide pokok paragraf 4, perkembangan menjadi buah jagung. Dan ide pokok paragraf 5, bagaimana jagung selalu tersedia untuk bahan pangan manusia. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Setelah kalian mempelajari tentang ide pokok paragraf, mari kita beralih ke materi selanjutnya, materi tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Berkembang biak artinya proses makhluk hidup memperbanyak keturunan. Proses ini bertujuan agar makhluk hidup tetap lestari dan tidak punah. Perkembangbiakan terdiri dari dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Nah, mari kita mengenal bagian-bagian bunga. Mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Lalu, mari kita mempelajari tentang fungsi bagian bunga. Mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya merupakan bagian yang mempunyai beraneka macam warna. Fungsinya untuk menarik serangga dan sebagai perhiasan bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Dalam kepala sari terdapat serbuk sari. Putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Di dalam putik terdapat bakal biji yang akan berkembang menjadi zigot ketika pembuahan. Dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota. Yang terakhir, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Proses perkembangbiakan generatif. Dalam perkembangbiakan generatif, terdapat dua tahapan, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan artinya proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan pembuahan artinya peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau sel telur pada putik. Jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri, benang sari jatuh pada putik yang berasal dari bunga yang sama. Lalu penyerbukan tetangga. Pada penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh pada putik bunga berbeda, tetapi masih satu tanaman. Penyerbukan silang. Pada penyerbukan silang, serbuk sari jatuh pada kepala putik yang berasal dari tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Lalu, penyerbukan bastar. Pada penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di atas kepala putik yang berasal dari tanaman yang berbeda,
masih satu jenis tetapi berbeda varietas. Contohnya, jika serbuk sari pada mawar merah jatuh ke kepala putik mawar putih. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silahkan kalian like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa.